Tuan Raja juga kadang-kadang manggil saya Abu, Bu. Iya. Ya mendingan Raja. Gimana? Ja. Apaan tuh? Ja. Apaan tuh? Matanya kicap sebelah. Neng manis abang sayang, begitu dimulai pertanyaannya, Abu Nawas garuk-garuk kepala dan ngejawab sejawab-jawabnya aja. Tuan Raja, kalau menurut saya itu telur duluan daripada ayam duluan. Assalamualaikum, toprak. Nah ini saya mau ngajak nih buat teman-teman yang mau nonton Sohibul Hikayat Milenial. Jangan lupa di channel YouTube-nya Bali Bang Ji. Nonton ya, jangan lupa subscribe ya, terus di apa? Di like ya, terus di komen deh, gitu ya. Jangan lupa loh, monggo. Sayembara nih, Bi nih. Gue pengen ngikut gua. Ngikut sayembara? Iya, ini pertanyaannya gampang banget ini. Ayam apa telur duluan? Apa telur duluan? Ayam duluan apa telur duluan? Menurut Bapak apa? Kalau gua? Iya. Ya, duluan ayam lah. Lah kan ayam dari telur. Ya kan kalau belum kalau nggak reproduksi nggak jadi telur juga. Lagi kalau ngomong telur kan, kalau ngomong ayam ada ayam perempuan, ada ayam laki. Iya kan, Pak? Iya. Ya. Jadi ayam perempuan, kalau ayam duluan, ayam laki. Ada kayak ayam negeri itu. Itu pada telur semua. Agak ada lakinya. Laki. Nggak ada lakinya. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir muka dia bukan mirip ayam nih. Mirip apa? Mirip tunggir. Ya, Geli amat ya. empot. Ah, PA. PA apa, Pak? Tahu lupa gua. Cinta alam. Pecinta alam. Bukan. Apa? Putra ayam. Peternak ayam. Iya. Itu naik tahta dah tuh kalau udah jadi. Kita terusin, Neng Manis Abang Sayang, Bang Olil, Bang Abi. Ya. Ini sayembara udah mulai. Jadi satu persatu itu mulai ngejawab. Dua peserta selain daripada Abu Nawas ini nggak muasin Raja jawabannya. Oh. Jadi masuk penjara. Bunyinya pintu penjara apa gimana sih? Ada itu mah bunyi Apa? mulut ente belum kena air. Kering. Maka Sadan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, sebenarnya Abu Nawas juga bingung jawabannya. Nah, Tapi dia adepin aja nih Tuan Raja. Abu Nawas, iya Tan. Kok? Tan, main tantan aja kan lo sama Raja. Lu jangan main tantan aja yang lengkap kalau manggil gua. Salah-salah keplesetan kan jadi lain. Ketan ntar. Nah, Ini kalau jadi ketan masih dicaplok. mendingan. Kalau ketan mendingan, selepetan. Ya Tuan Raja kan Sultan, saya panggil ujungnya aja. Tuan Raja juga kadang-kadang manggil saya Abu, Bu. Iya. Ya mendingan Raja. Gimana? Ja. Apaan tuh? Ja. Apaan tuh? Matanya kicap sebelah. Neng Manis Abang Sayang, begitu dimulai pertanyaannya, Abu Nawas garuk-garuk kepala dan ngejawab sejawab-jawabnya aja. Tuan Raja, kalau menurut saya itu telur duluan daripada ayam duluan. Ya. Terus itu Tuan Raja, please explain me what's your reason regarding your answer my question. Luar biasa nih, gue ngerti banget itu. Artinya paham. Paham Ya, gua. tahu. Bu, kasih tahu dong penjelasannya itu. Apa jawaban lo? Katanya gitu. Kemana tujuan hidup lu sih, Pak? Masih salah mulu gua. Make Abu Nawas ngejawab, Tuan Raja, ya udah jelas telur duluan daripada ayam. Karena ayam itu kenal sama telur. Dia pasti ngenalin telurnya. Tapi telur pasti nggak kenal sama ayam. Itu Tuan Raja
langsung manggut-manggut Bang Abi. Oh, manggut-manggut, ngerti. Setuju dia sama jawabannya Abu Nawas. Oh iya. Setuju. Lantas Kalian manggut-manggut dengerin dangdut. Oh, raja jangan dipancing-pancing oh raja. Oh, jangan ya. Sadan diceritakan dalam As-Sohibul Hikayat, maka diumumkan sebagai pemenang itu sayembara. Abu Nawas menerima hadiah berupa uang dan emas. Ih, Wih, luar nah, biasa. gitu doang ya. Kalian tinggal jawab telur doang. Udah habis apa nih cerita nih? Iya, belum. Udah, wassalamualaikum. Maka Sadan diceritakan dalam As-Sohibul Hikayat, setelah menerima hadiah itu Tuan Raja ngajak makan Abu Nawas. Bu, kita makan dulu Bu. Mana Pak? Mending Pak Jak. Kan ibu. Abu. Oh, abu. Neng manis abang sayang, Sadan menurut Sohibul Hikayat, makanlah dia berdua dan terus teranglah Raja sama Abu Nawas. Bu, sebenarnya ini sayembara buat mancing lu aja biar mau mampir ke kerajaan. Karena berapa hari ini gua gabut. Iya. Kalau gabut itu biasanya Mbak, sekarang nih lagi banyak orang gabut Mbak. Iya. Ya, Kalau kalau misalnya ada kerjaannya masih agak mending karena pulang kerja dia capek, dia rebahan, kagak mesti muter-muter kan. Iya. iya. Cuman orang yang masih agak bingung, gak ada pegangan, kerjanya di jalanan kan agak berat. Iya. Nah, kondisi kayak gini banyak yang gabut. Ternyata bukan orang susah doang, raja juga gabut ya. Hmm. Semuanya udah ada, tapi dia pengen berbuat sesuatu yang baru. Benar. Apa usul lu, Bu? Kata Tuan Raja. Kita jalan-jalan aja Tuan Raja. Aku refreshing. Refreshing. Karena kalau gabut itu kita tadabbur alam. Ya, lihat alam-alam yang cerah dan sejuk, Sejuk, segar. seger. Iya. Ide bagus nih Bu nih. Iya. Cakep juga nih. Lu dengar-dengar hutan sebelah mana? Belah Bakulon Tuan Raja. Sebelah sono ada hutan yang cakep menurut orang. Saya juga belum pernah nyampe sih katanya. Nanti boleh Bang Ji mau ngadain sana tanda guru alam. Oh, ke hutan nono yang Abu Nawas ke sono. Ini pasar Minggu, Ragunan. Itu mah hutan anuan, Wah. konservasi. Wah, Iya, ntar dalamnya ada lu. Iya. kamu udah lama ngontrak kesana, Pak? Gua Iya. anak 13. Dia dilindungin ini, Be. Iya. Sama BKSD ya. Kok dilindungin? Orang hewan langka sih. Ngajar mancing-mancing gue buyar ntar ya. Kata gua Sarimin kali. Maka Sadan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, disetujui itu daripada usul Abu Nawas. Oke, diputuskan besok kita akan, kalau kata bahasa Betawinya apa Mbak? Jalan-jalan Mbak. Pelesiran. Plesiran, piknik. Make disiapinlah itu kerajaan, nyiapin lontong, Iya. Iya. pesor, Iya. segala macam biar kagak lapar di jalan. Nah, Sama udah. apa? Malamnya susah tidur. Iya, udah paling buru-buru pagi. Iya. Biasanya begitu, Bu. Cemimin juga begitu. Itu mah mama RT mau jalan-jalan begitu. Bang Abi, Bang Olil, Heeh. itu sebenarnya ajaran orang tua kita ketika jalan-jalan harus bawa makanan, Bekal. bawa bekal itu ada acuannya Bang Olil. Apa tuh? Jadi Sadan dulu ada seorang waliullah, setiap dia perjalanan jauh dia selalu nyiapin makanan di kendaraannya. Kenapa? Karena di saat kita lapar, kita ngelupain Tuhan, yang kita ingat makanan. Jadi kenapa orang tua kita itu kalau dia pergi jalan-jalan bawa makanan? Karena dia nggak mau berhenti berzikir. Kepikiran lapar dia makan. Tapi kalau dia lapar nggak ada makanan, akhirnya yang diingat makanan, nggak inget Tuhan. Berarti sama kayak Mas Sama saya. juga kayak kalau orang meninggal. Nah, apa? Ya aku dibawa bekal. Iya. Lah, kalau bekalnya dikit. Wah, diunyeng-unyeng sama malaikat inian. Jangan ngomongin diri sendiri lah. Neng adik manis abang sayang, Sadan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, pagi itu udah disiapkan kuda-kuda yang luar biasa, makanan yang luar biasa. Karena ini raja yang jalan-jalan, Bang Abi. Iya.
Gerbek, 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 tak tik tuk tak tik tuk tak tik tuk Lah. tak tik tuk. Kuda itu jalan. Kuda ada yang kenceng, ada yang pelan jalannya. Kuda poni. Oh, kuda poni. Iya. Yang agak gede badannya. Nah, Yang kuda poni yang badannya gede. oh poniman, poniman. Maka Sahdan diceritakan dalam Shahibul Hikayat, ini jalanan mulus banget menuju hutan belantara itu. Setelah melewati yang mulus, lewat lagi medan yang lumayan berat, Terjal. terjal, berliku. Oh. Dan tibalah di situ ada sebuah jalanan bercabang yang kanan dan kiri itu mirip, Hampir sama. hampir sama. Hmm. Diceritakan dalam hikayat, ini semua orang yang ikut dalam perjalanan rata-rata belum pernah masuk ke hutan itu. Dan bingunglah semuanya untuk meneruskan perjalanan. Kata Abu Nawas, ya Bu, udah biasa nih. Iya. Iya, udah akrab. Akrab. Saya sih kalau menurut agama, kalau ragu-ragu bagus kagak usah. Iya. Karena saya khawatir kalau kita sampai masuk ke dalam hutan kagak bisa pulang lagi. Iya. Maka diceritakan dalam hikayat, rupanya ada salah satu daripada pasukan itu tahu kalau di persimpangan itu ada orang kembar, Bang Abi. Orang kembar. Penduduk daripada kampung itu. Iya, iya. Tuan Raja, gimana kalau kita tanya sama orang kembar yang ada di depan sini? Lu tahu dari mana, kata Tuan Raja? Ya, aneh pernah tahu kalau penduduk sini nih ada orang kembar di sini, tapi kita nggak bisa ngebedain yang mana si A, yang mana si B. Iya. Dan diceritakan dalam hikayat, anak kembar ini, orang kembar ini, yang satu kalau ngomong selalu benar, Ya. yang satu ngomong selalu bohong. Timbal balik. Iya. Udah kesohor banget dah tuh. Iya, iya. Tuan Raja bingung. Bagaimana kita bedain yang mana yang selalu benar, yang mana yang selalu salah? Jadi kita nanya, dapetan yang bohong. Iya. Yang bohong terus lagi. Maka Sahdan diceritakan dalam Shahibul Hikayat, Abu Nawas plekrok dia mikir, dan akhirnya dia ngomong sama Tuan Raja. Tuan Raja, don't worry, I will ask that twin. Iya. Saya akan bertanya sama orang kembar ini. Pokoknya Tuan Raja tenang aja, terima hasil yang cakep. Iya. Kata Tuan Raja, gue percayalah kalau Abu Nawas yang nanya. Iya. Cuma gue belum juga mikir nih, gimana caranya nanyanya Abu Nawas. Pasukan, duduk semua. Maka duduklah itu daripada pasukan, dan diutuslah orang yang tahu di mana tempat tinggal orang kembar itu. Dipanggil dan turun di depan Tuan Raja dengan anggota-anggota yang ikut pelesiran pada saat itu. Abu Nawas diri dan ngomong sama orang kembar. Bro, sorry nih bro, gue bingung nih mau kemana jalannya. Iya. Jalanan ini. Tapi bro, jangan jawab sekarang, nanti tunggu gua tanya. Maka Sahdan diceritakan dalam Shahibul Hikayat, itu Abu Nawas nanyanya bebisik ame itu orang kembar. Iya. Bro, gua nanya bebisik, lu jawabnya bebisik juga ya. Jangan sampai orang pada tahu. Oke. Tapi bro, sorry, kata ini orang kembar, saya lagi sibuk, kalau bisa satu pertanyaan aja, jangan banyak-banyak. Waduh, ngadi-ngadi. Ngomong ya. Iya. Dibisikin lah sama Abu Nawas itu, bro, begini, gua mau nanya sama lu, gua mau berbisik sama lu. Kalau gua nanya sama saudara lu yang satu, ke kanan apa ke kiri,
Dia ngejawabnya kemana? Ke kiri katanya. Dah, selesai. Dah. Jawabnya juga berbisik juga. Iya. Lantas ini Abu Nawas nanya lagi sama saudaranya yang kembar. Berbisik lagi. Iya. Bro, kalau gua nanya sama saudara lu kembar itu, kalau gua nanya mau kemana arah hutan itu, lu jawabnya kemana? Ke kiri. Masih ke kiri. Wah, jawabannya sama. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Maka itu anak kembar ini langsung naik ke atas gunungan. Disinilah Abu Nawas mundar mandir berpikir. Iya. Mbak, enaknya kalau udah mulai diem gitu buka apa tuh? Buka lontong dulu, buka apa dulu? Iya, buka rantang. Rantang kan banyak susunannya. Ada sayur, ada lontong. Pokoknya itu berapa susun rantangnya? 4 susun. Ya mau paling bawah nasi. Ya. Tapi ntar dulu, kan sebelum makan-makan kan biasa kalau kita jalan-jalan ada door prize dulu. Oh iya juga sih. Iya, kocok nomor bangkunya. Kalau ini kan nomor kudanya dikocok. Tapi sebelumnya ada dangdutnya juga, gua rasa. Iya, ntar 2 menit lagi masih. Iya. Maka Tuan Raja terus berpikir, ikut pusing apa yang dipikirin daripada ini Abu Nawas. Iya. Tuan Raja, Oi. kita mengarah ke kanan. Kata Abu Nawas. Kata Abu Nawas. Bu, lu gimana sih, Bu? Orang pada mikir ke kanan, orang jawabannya ke kiri dua-duanya, lu malah milihnya ke kanan. Iya. Iya. Udah, Tuan Raja, jalan aja. Kita ke kanan. Maka bersiaplah itu rombongan berangkat ke arah kanan. Iya. Tak tuk, tak tuk, Iya. tak tuk. Ada yang bawa gembolan, Tak ada tuk, tak tuk. Nih. kuda itu maksudnya. Dan ditemukan di perjalanan itu, Bang Olil, Bang Abi, Iya. ada danau yang indah banget. Tuan, Wow. ini dia mantap. Disitulah, di danau itulah digelar pada sholat, pada makan, pada Iya. minum, Pada bawa tikar pada tuh. bawa tikar. Terpal. Tapi sambil nanya ini, Bang Abi, bener nggak ini jalanan ke kanan menuju daripada hutan belantara itu? Iya. Makanya kata Tuan Raja, sambil bingung-bingung kita dengerin lagu dulu dah. Iya, masih bingung sih emang nih. Iya, nyalain bingung Bi, dengerin lagu dulu dah. Nah, Tapi Iya, sebelum jawabannya tonton. Tonton Hai, video simak berikutnya. terus. Nah, Simak terus, Bale Panji, saya Bale Kayat. Baru tahu jawabannya ya. ya. Simak besok.